Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan. Mister doakan dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, bersama-sama kita melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon kiranya untuk disimak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mempelajari surah An-Nasr lebih jauh, ada dua peta konsep yang harus kalian ketahui. Tujuan kita mempelajari kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr yang pertama, membaca dan menulis ayat dalam surah An-Nasr. Dan yang kedua, setelah kalian membaca dan menulis ayat dalam surah An-Nasr, kalian menghafal surah An-Nasr beserta artinya. Kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Yang pertama, surah An-Nasr dari segi urutannya di dalam mushaf Al-Quran merupakan surat yang ke-110 urutan di dalam Al-Quran. An-Nasr mempunyai makna atau arti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nasr diturunkan setelah surah At-Taubah. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Surat Madaniyah mempunyai makna atau arti yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Surah An-Nasr turun di kota Mekah. Meskipun surah An-Nasr diturunkan oleh Allah di kota Mekah, namun termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat manusia. Baik, bersama-sama kita mendengar surah An-Nasr dan bersama-sama kita membaca surah An-Nasr. Mohon untuk diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Al-Quran Surat An-Nasr ayat 110, 1-3. Setelah bersama-sama kita membaca dan mempelajari surah An-Nasr, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, surah An-Nasr mempunyai makna atau arti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini terdiri atas 3 ayat dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di Mekah. Namun, meskipun surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, surat ini termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Yang kedua, surah An-Nasr diturunkan pada periode setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Maka dari itu, surah An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Sebelum Mister menutup kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini, Mister ingin menyampaikan mengapa kita harus membaca dan menghafal Al-Quran. Adapun keutamaan membaca Al-Quran yaitu sebagai seorang muslim wajib hukumnya bagi kita bukan hanya membaca namun juga mengamalkan isi Al-Quran. Selain sebagai pedoman dalam hidup, banyak sekali manfaat dan keutamaan yang kita dapatkan bila kita gemar membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala, dan satu pahala akan diganjar 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mister tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.